Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam PA Kitab Keluaran, kita sudah selesai minggu lalu. Ya. Saya sebenarnya hari ini akan mulai Kitab Yosua. Saya tidak membahas imamat ataupun bilangan. Ke depan mungkin ada beberapa tema saja yang berhubungan dengan imamat atau bilangan. Ya, kita tapi akan langsung masuk kepada Kitab Yosua, ya. Kitab Ulangan kita lewatin, ya. Nah, kita akan masuk ke Kitab Yosua. Tapi saya kepikir sebelum kita masuk ke Kitab Yosua, saya ingin membahas mengenai akhir daripada kehidupan Musa. Nah, ini suatu tokoh yang besar dalam PL yang mewakili hukum, ya. Musa orang yang besar yang dipakai oleh Tuhan, bagaimana dia boleh mengakhiri pertandingan iman hingga selesai sehingga dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini akan menjadi suatu refleksi bagaimana kita hidup atau bagaimana kita menggunakan hidup kita yang masih Tuhan kasih kesempatan di dalam hidup kita ini. Mari kita melihat di dalam Ulangan, Kitab Ulangan, ada dua bagian yang akan kita baca, saudara. Ulangan pasal 32 ayat 48 sampai 52. Kemudian pasal 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Ayat 48, pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas gunung Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Jeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Petriot, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan
kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekali lagi akan masuk dalam doa ya. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan kami merindukan Engkau hadir memimpin di dalam kami studi di dalam kitab Ulangan mengenai Musa. Kami mohon pertolongan Tuhan juga untuk kami boleh mengerti, bahkan kami boleh mendapatkan manfaat rohani menjadi evaluasi diri kami bagaimana hidup kami di depan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjelaskan kebenaran Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat perjalanan kehidupan Musa di dalam menjawab panggilan Tuhan. Saudara, Musa dikasih umur 120 tahun. Umur yang cukup panjang pada saat itu juga. Ya, kita bisa bagi umur Musa itu di dalam 3 babak. Babak yang pertama yaitu umur 1 sampai umur 40. Dia ada di istana di Mesir sebagai anak putri Firaun. Kesempatan dia boleh mendapatkan pendidikan yang sangat maju pada zaman itu. Dia sebagai seorang Yahudi, sebagai orang Israel, dan Tuhan menempatkan Musa secara ajaib ada di istana Firaun untuk dipersiapkan menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Setelah 40 tahun lewat, saudara, kita melihat Musa harus mengalami kehidupan yang perubahan yang drastis sekali. Oleh karena pada waktu itu, saudara, dia melakukan suatu tindakan yang menyatakan imannya sebetulnya. Dia menyatakan imannya karena iman dia rela menderita bersama dengan umat Allah. Tindakan Musa membunuh orang Mesir ya, itu menjadi suatu awal di mana dia mulai menunjukkan kehidupannya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sehingga selama 40 tahun itu ibunya sebagai yang mengasuh dia betul-betul tidak sia-sia. Kita melihat setelah Musa menyatakan keberanian atau tindakan imannya, konsekuensinya kita melihat dia harus mengalami masa pengasingan, boleh kata. Ada di padang belantara selama 40 tahun. 40 tahun sepertinya semua apa yang didapatkan di Mesir itu jadi nothing. Ya. Tapi sebetulnya di balik semuanya itu ada pembentukan Tuhan yang kita tidak bisa pahami. Musa yang sudah memiliki pendidikan yang begitu tinggi, 40 tahun, sekarang selama 40 tahun itu boleh kata tidak ada suatu informasi di mana dia melakukan sesuatu yang bernilai dalam kehidupannya. Itu pembentukan Tuhan yang kita nggak bisa mengerti dalam kehidupan Musa. 40 tahun boleh kata zero. Lalu setelah 40 tahun, setelah umur 40 tahun ketiga, kita melihat Allah menyatakan panggilannya. Ya, untuk Musa boleh menjalankan tugas yang penting, menjadi wakil Tuhan atau utusan Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, kita melihat selama 40 tahun Musa telah melewati masa pelayanan. Nah, kita melihat Musa boleh kata seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Boleh kata
melalui apa yang kita baca, nggak ada hamba Tuhan seperti Musa yang sangat spesial dipakai oleh Tuhan. Bahkan dalam PL, dia boleh menjadi wakil daripada hukum. Kitab hukum itu diwakili oleh Musa. Ya. Nabi-nabi diwakilin oleh Elia. Sehingga dia seorang yang besar di dalam PL, saudara. Lalu pada saatnya, saudara, dia harus menyelesaikan pelayanan. Ya. Menyelesaikan pelayanan di dalam usia 120 tahun, saudara. Saudara, kita melihat dia harus mengakhiri pelayanan dan Tuhan yang menentukan. Tuhan yang mengatakan, engkau sudah selesai pelayanan. Dan kita melihat akhir pelayanan daripada Musa, apa yang kita baca, saudara. Saudara, kalau kita melihat bahwa Musa itu secara manusia, nggak ada seorang yang bisa dibandingkan dengan Musa. Tuhan mengakui. Ya. Tapi Musa bukannya orang yang perfect, orang yang sempurna. Dia juga ada kelemahan. Ya. Saudara, kita perhatikan di sini, saudara, Musa harus mengakhiri pelayanan. Ya. Bukan karena sakit atau bukan karena ada hambatan, tapi Tuhan menghendaki dia selesai. Saudara, kapan kita hidup, berapa lama kita hidup, kita nggak tahu. Ada momen Tuhan sendiri. Nah, selama kita ada kesempatan untuk hidup dan melakukan sesuatu, itu kesempatan nggak akan terulang. Nah, kita melihat saudara Musa akhirnya diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan meninggal, dia akan mati. Ini dari mulut Tuhan sendiri, saudara. Saudara, dikatakan di sini, pada hari itulah Tuhan berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian kau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada nenek, kepada kaum keluargamu, sama seperti Harun kakakmu yang telah meninggal di gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saudara, Tuhan yang memberikan, yang berfirman kepada Musa untuk naik ke gunung Nebo untuk melihat. Musa boleh melihat tanah perjanjian Tuhan, tapi Musa tidak diizinkan masuk, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, ini suatu, boleh kata suatu suasana yang secara manusia nggak menyenangkan. Musa, secara manusia kita sudah mengakhiri satu pelayanan. Harusnya kita mendapat apresiasi kah? Atau mendapat suatu penghargaan tertentu kah? Musa hanya boleh melihat tanah Kanaan dan tidak boleh diizinkan masuk. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini boleh kata Tuhan menjadi Allah yang berdaulat, menyatakan kamu itu hanya hamba saja, ya. Tugasmu sudah selesai, ya sudah. Kamu boleh melihat tapi nggak boleh masuk. Saudara, dan Tuhan memberikan tahu alasannya kenapa Musa tidak boleh masuk, saudara. Ayat ke-51 dikatakan, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Sin. Saya ulang lagi. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab itu kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Saudara, ini kesalahan yang kecil tapi serius, yaitu Musa tidak menghormati Tuhan. Ini kisah yang ada
di mata air Meriba, di mana Musa harus memukul, padahal Tuhan tidak perintahkan pukul, itu tidak menghormati Tuhan. Ini menyatakan saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan menuntut kesetiaan dan sikap yang hormat kepada Tuhan. Dan Musa, saudara, boleh kata karena disiplin Tuhan tidak boleh masuk. Saudara, ini ada suatu ketetapan Tuhan. Nah, Musa harus menerima. Dan kita melihat Musa punya sikap yang betul-betul sikap yang gentle, saudara. Dia waktu mendengar Tuhan melakukan ini, saudara, tidak ada komplain sedikit pun. Tidak ada suatu perkataan yang menyangga atau tidak puas dengan Tuhan di dalam mulut Musa, saudara. Saudara, kita ingat seperti Ayub. Waktu Ayub mengalami berbagai macam kesengsaraan dalam hidup, dia tidak mengeluh, saudara. Dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sampai istrinya coba mendesak atau keluar kata-kata yang gak hormat sebetulnya. Kutukilah Tuhan dan matilah kamu. Dan Musa di sini sudah kata Yesus Kristus menunjukkan suatu kualitas kehidupan rohani daripada Musa. Musa diberitahu dia akan mati, ya, padahal dia sebetulnya masih sehat, masih kuat, ya. Matanya masih jernih, tenaganya masih kuat, tapi Tuhan minta, selesai sudah tugas kamu. Kamu harus berhenti, dan Yosua akan melanjutkan, saudara. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada Tuhan yang hidup, ya. Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Selama kita masih ada kesempatan melayani Tuhan, gunakan kesempatan dengan baik, saudara. Kapan kita dipanggil Tuhan kita nggak tahu. Kadang orang dipanggil Tuhan pada waktu sudah tua dan sakit-sakitan dipanggil Tuhan. Tapi kadangkala orang masih sehat, masih kuat, kita bisa dipanggil Tuhan juga. Dan ini terjadi pada Musa, saudara. Musa umur 120 tahun. Dan Tuhan katakan sampai di sini, udah selesai tugas kamu. Saudara, di dalam ayat yang kita baca, ayat 48 sampai 52, saudara, ini adalah informasi yang Tuhan sampaikan kepada Musa, ya. Sebelum dia mati, masih dia akan melihat tanah perjanjian Tuhan. Lalu saudara, kata Yesus, ayat yang ketiga, pasal 34, di mana Musa kemudian naiklah Musa ke daratan Moab, ke gunung Nebo. Ini ada perkataan Tuhan, kamu akan mati, memerintahkan dia untuk naik. Dan Musa, boleh kata ketaatan yang terakhir ini, dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Berarti dia menerima ini kehendak Tuhan. Memang kamu harus mati. Kamu hanya boleh lihat, tidak bisa masuk. Artinya Musa menerima kehendak Tuhan yang terakhir dalam kehidupannya. Kita melihat Musa adalah orang yang taat kepada Tuhan. Walaupun ketaatan sekarang dia harus pergi ke gunung untuk mati, untuk menyelesaikan pelayanan, selesai. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak gunung Pisga yang ditentang Jeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, tanah Manasye, seluruh tanah Yehuda, sampai laut seberang barat, tanah Negeb, lembah Yordan, lembah Jeriko, kota pohon korma itu, sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang akan kujanjikan
dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara, ngasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mengambil pengertian, saudara, Musa bukannya sekedar mentaati perintah Tuhan untuk naik gunung, untuk meninggal atau melihat, tapi sekaligus Tuhan memberikan visi yang terakhir, saudara. Dia bukannya sekedar pergi melihat, tapi ini menjadi visi. Visi yang ingin Tuhan perlihatkan untuk dibagikan kepada orang Israel. Artinya pada saat yang terakhir itu ada saat yang penting, Allah ingin mensingkapkan rencana visinya yang akan digenapi di dalam kehidupan orang Israel, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam pelayanan Yesus yang terakhir, setelah Yesus mati dan bangkit, ada visi yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara, kita melihat, saudara, Musa naik ke atas gunung bukannya untuk store nyawa kepada Tuhan, sudah selesai. Bukan dengan, boleh kata, bukan sekedar ya sudah, dia nggak bisa buat apa-apa, ya sudah, menyerah aja. Tapi tidak, di sini di dalam puncak hidupnya, the ultimate in his life, kita melihat Allah menyatakan suatu penglihatan rohani. Apa yang dijanjikan Tuhan itu akan dilaksanakan di dalam kehidupan orang Israel, saudara. Saudara, kalau saya melihat kehidupan Pak Tong gitu ya, di dalam masa hidup yang sudah 82 tahun ini, Tuhan masih memberikan hal-hal yang harus dicapai, harus dikejar. Bukan sekedar nunggu sudah selesai, atau menyesali, gak puas dengan Tuhan. Saudara, kita harus memikirkan kita masih ada waktu yang ada. Tuhan mau apa dengan hidup kita ini yang belum selesai, yang belum kita kerjakan. Hidup sudah tua bukan tunggu mati, atau sudah tua kita hanya boleh kata kita nostalgia, kita menyesal akan kejadian-kejadian masa lalu, atau kita kecewa dengan Tuhan, atau kita merasa boleh kata menyesali diri. Saudara, kata Yesus Kristus, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Selama kita masih hidup, berarti ada kesempatan yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini, saudara. Dan Allah mensingkapkan, ya. Kalau dulu boleh kata hanya memberikan suatu gambaran, tidak lihat, Tuhan hanya mengatakan tanah Israel, tanah perjanjian. Sekarang Musa dengan matanya sendiri melihat tanah perjanjian itu. Sudah, kalau Yesus hampir di bentangan tanah perjanjian itu, Tuhan sebutkan tempat-tempatnya. Ini visi yang terakhir yang Tuhan berikan, yang nanti hanya Musa bagaimana digerakkan Tuhan untuk menuliskan bagian-bagian ini, saudara. Saat-saat terakhir, saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan belum singkapkan kepada kita, dan Tuhan mau singkapkan kepada kita. Masalahnya kita siap tidak untuk mendengar, melihat itu, saudara. Kita melihat ada pengalaman daripada Daud. Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah, tapi Tuhan tidak izinkan bangun bait Allah. Tuhan mengatakan, tanganmu penuh darah, kamu tidak aku izinkan membangun bait Allah. Anakmu Salomo yang akan membangun bait Allah itu. Saudara, sisi lain memang ada konsekuensi
yang harus kita tanggung karena kelemahan kekurangan kita. Ya. Tapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia, saudara. Allah berdaulat untuk menggenapi rencana dengan caranya sendiri. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan pada Musa, engkau sampai di sini, engkau nggak perlu masuk. Yang masuk bukan kamu, yang masuk itu Yosua yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ayat keempat pasal 34 dikatakan, aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini pengaturan Tuhan. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Matilah Musa, hamba Tuhan itu. Saudara, saya tertarik sekali dengan pengertian maka matilah Musa, hamba Tuhan itu. Saudara, Musa pada akhir hidupnya sudah dikatakan matilah Musa dengan label hamba Tuhan itu. Ya. Saudara, kalau kita melihat manusia, orang bilang gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama dan pekerjaan yang dia kerjakan, saudara. Musa ada label. Labelnya apa? Hamba Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar label. Betul-betul Musa ini hamba Tuhan. Dia bukan hambanya Firaun. Dia bukan hanya sekedar sebagai dikenal, oh itu menantunya Jethro. Tapi Musa ada label hamba Tuhan itu, the servant of God. Saudara, mungkin Musa ada embel-embel lain yang mungkin bisa dikenakan. Oh, Musa itu adalah anak putri Firaun. Wah, pasti lebih keren ya. Kalau saya boleh kata, kalau anak putri Firaun lebih keren secara manusia. Tapi Musa endingnya itu disebut hamba Tuhan itu. Dikenal sebagai hamba Tuhan. Dan bukan hanya sekedar nama, tapi betul-betul menunjukkan dia the servant of God. Di dalam seluruh hidupnya menyatakan kesetiaan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan. Musa bisa juga, so dia punya ada pengalaman, dia membunuh orang Mesir. Dia dikenal sebagai gembala di padang belantara. Mungkin dia sebagai seorang maker yang dipakai Tuhan melakukan banyak mujizat. Musa dikenal juga sebagai nabi yang besar. Tapi saudara, Alkitab menyebutkan Musa hamba Tuhan itu. Karena sesungguhnya Musa bisa mengalami yang luar biasa itu dia bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan itu siapa dalam kehidupannya. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia hanya alat yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Dia alat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dia hanyalah hamba Tuhan. Label hamba Tuhan itu sederhana, tapi suatu label yang penting sekali. Saudara, kalau kita meninggal dunia, kita akan dikenal sebagai apa, saudara? Orang mau kasih label kita apa? Oh, ini orang ini betul-betul hamba Tuhan yang setia. Orang Kristen yang benar-benar ini. Benar setia, benar taat kepada Tuhan. Saudara, suatu saat kita akan dikenang orang sebagai orang macam apa? Lalu ada teladan hidup apa yang kita tinggalkan di dalam hidup saudara? Dan Musa ada label penting sekali. Hamba Tuhan itu. Tidak ada label lain, saudara. Dikatakan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini, saudara.
Saudara, Musa dikuburkan dan tidak ada monumen, tidak ada kuburan yang boleh diingat, saudara. Saudara, mari kita melihat di dalam surat Yudas ya. Kita Yudas 9, saudara, mari kita lihat. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadrik engkau. Saudara, ini ada informasi boleh kata bahwa ada iblis yang menginginkan mayat si Musa ini. Lalu ada malaikat Mikael yang melakukan suatu perlawanan, tidak diizinkan untuk membawa mayat Musa. Ini suatu kisah yang di dalam Ulangan nggak disebutkan, tapi di sini saudara, yang Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa Musa dikuburkan dan tidak ada orang yang tahu di mana dikuburkan. Artinya Tuhan yang menguburkan sendiri, nggak tahu tempatnya di mana. Saudara, ini orang besar. Secara manusia, saudara, kadang-kadang kita melihat Musa mati, ya, nggak ada orang yang menguburkan dia. Wah, secara manusia kadang-kadang secara manusia kadang tragedi ya, kadang-kadang sepertinya ya. Nggak ada orang mengiringi, dibiarkan, ya mati, nggak ada orang yang tahu, ya, nggak ada monumen sama sekali. Saya kadang-kadang kepikir, saudara, anaknya, istrinya, mertuanya, bagaimana dengan kematian Musa ini? Jadi dia betul-betul mengalami kesendirian dengan Tuhan. Saat mati dia tuh Tuhan sendiri yang menguburkan. Ada seorang penafsir, Spurgeon, mengatakan demikian. Seperti seorang ibu mengambil anaknya dan menciumnya dan membaringkannya untuk tidur di tempat tidurnya sendiri. Begitu juga Tuhan mencium jiwa Musa untuk bersamanya selama-lamanya. Kemudian dia menyembunyikan tubuh kita, tubuh yang kita tidak tahu di mana, saudara. Tuhan sendiri ya, yang menguburkan Musa. Ini, saudara, suatu hal yang sulit kita pahami, saudara. Tapi sini cara Tuhan tuh unik sekali, saudara. Sisi lain kadang-kadang kita mengalami kondisi yang kita nggak bisa habis pikir, saudara. Ini cara Tuhan kadang-kadang tidak. Saya teringat, saudara, pada waktu pertama COVID ada di Indonesia. Ada satu orang percaya ya, pengurus ya, atau penatua ya. Dia harus kena COVID, saudara. Ya, dia waktu dikubur, saudara, nggak ada istri, nggak ada anak, hanya temanin yang namanya drivernya saja, saudara. Waduh, ironis sekali, saudara. Secara manusia, ironis sekali, saudara. Mengalami, tapi itu kondisi yang dialami dalam kesendirian dia meninggal. Boleh kata. Dia boleh kata sebagai seorang penutua harusnya dia meninggal ada suatu, kalau bukan masa COVID pasti ada banyak orang yang datang, ada banyak orang yang melayat, ada orang beri karangan bunga dan lain sebagainya. Tapi masa COVID waktu itu tidak ada satu, dia kubur nggak ada yang mengiringi, saudara. Saudara, hal seperti ini pernah dialami, mirip ya, tapi tidak sama, saudara. Musa waktu dia meninggal dunia, saudara, dia boleh kata dalam kesendirian dengan Tuhan. Allah yang menguburkan dia. Dan mayatnya tidak diketemukan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Musa boleh mengalami semuanya ini karena kehendak Tuhan. Saudara, ada
penasihat mengatakan Musa tidak ketemukan mayatnya atau tidak temukan kuburannya supaya tidak membuat orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kalau ada, maka itu tempat ziarah yang paling diminati oleh 3 agama. Ya. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Muslim itu menghormati Musa, tapi itu menjadi tempat ziarah yang paling ramai mungkin, ya. Tapi Tuhan tidak izinkan itu, saudara. Saudara, ini bagaimana Musa meninggal di dalam tangan Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mulai dari sekarang ini. Kalau kita melihat, saudara, kalau secara manusia ini suatu keadaan yang nggak menyenangkan. Tapi saudara, Musa mati betul-betul di dalam tangan Tuhan, menikmati rest in peace, diantar oleh Tuhan sendiri, saudara. Menikmati ketenangan di dalam Tuhan pada masa akhirnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hidup sekarang ini, kita nggak tahu ke depan kita meninggalnya bagaimana dan siapa menguburkannya, kita nggak tahu, saudara. Tapi yang penting, saudara, kita punya relasi yang benar dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir nanti kita matinya gimana, siapa yang ngurus kita. Yang penting kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sudah cukup, saudara. Alkitab sebutkan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Artinya orang yang sehat. Tuhan panggil dia bukan dalam keadaan sakit, sekarat, enggak. Dalam keadaan sehat. Ya. Dalam keadaan yang kuat dipanggil oleh Tuhan. Mata belum kabur, kekuatan belum hilang. Saudara, dan Musa berserah kepada Tuhan di situ. Ya. Saudara, ini adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan melalui cara ini masih sehat, masih kuat, masih segar. Tapi Tuhan katakan, time is up. Waktu sudah selesai. Dia harus kembali kepada Tuhan. Dia harus pulang. Dia harus meninggal dunia. Ada waktunya Tuhan sendiri. Saudara, orang Israel menangisi Musa di daratan Moab 30 hari lamanya. Saya pada kesedihan yang mendalam, meninggal, dan juga tidak melihat mayatnya, pasti itu lebih sedih lagi. Tidak bisa ketemu Musa, tidak bisa menyampaikan duka cita kepada Musa. Ya. Nah, momen itu tidak ada, saudara. Saudara, kita harus gunakan momen-momen selama kita masih bisa bertemu, saudara. Ada waktunya kita mau bertemu pun nggak bisa. Selama ada waktu kita berkumpul, gunakan momen itu, momen yang maksimal dalam hidup kita. Kesempatan kita boleh berelasi, kita berkomunikasi, kita mengasihi, kita peduli. Waktu kita ada kesempatan, gunakan kesempatan dengan baik. Pada saatnya kita nggak ada kesempatan lagi. Banyak orang-orang pada waktu ditinggal oleh orang tuanya nangis. Ya. Nangisnya bukan karena nangis ditinggal oleh yang dikasih, karena selama ini ada banyak boleh karena selama hidupnya kita tuh belum terlalu banyak melakukan apa-apa untuk orang kita kasih, saudara. Selama kita isi hidup, kita harus gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Baik waktu gunakan untuk Tuhan, ya, ataupun waktu kita gunakan untuk sesama kita, untuk keluarga kita. Ya. Kita kadang menunda waktu yang ada. Kadang-kadang kita tidak peduli, tahu-tahu orang tuh nggak ada. Kita nyesel karena selama ini kita tidak banyak melakukan apa-apa untuk orang-orang kita kasih, saudara.
Saudara, Musa harus menyelesaikan kehidupan ini. Suatu kerak kita juga menyelesaikan kehidupan ini. Kapan kita nggak tahu. Dan bagaimana keadaan kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita siap sedia kehendak Tuhan dinyatakan kepada saudara dan saya. Saudara, ayat yang dikatakan sini, saudara, ayat ke-8. Orang Israel menangisi Musa di daratan Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ayat 9. Dan Yosua bin Nun yang penuh roh kebijakan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, sebelum Musa meninggal dunia, Musa telah mempersiapkan suksesornya, yaitu Yosua. Bahkan secara publik sudah menyatakan bahwa Musa adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan, meletakkan tangan di atasnya. Saudara, ini adalah warisan Musa. Warisan Musa yaitu mempersiapkan Yosua menjadi suksesor yang akan meneruskan misi Allah di dalam kehidupannya, saudara. Sesuai kata Yesus Kristus, kita mengetahui siapakah Yosua, saudara. Orang yang dipersiapkan Tuhan untuk meneruskan tongkat estafet daripada kepemimpinan Musa. Dan Musa sebelum dia dipanggil Tuhan, dia telah mengkader seorang penerus, yaitu Yosua. Dan kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, saudara, pasal 32, 44, lalu datanglah Musa bersama-sama Yosua bin Nun menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Lalu sudah kita melihat Musa pada akhir hidupnya mengajak Yosua dan akan menyatakan bahwa Musa akan meneruskan di dalam kepemimpinannya, saudara. Berarti ini ada regenerasi, ada penerus yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Melanjutkan pekerjaan Tuhan yang belum tuntas, yang belum selesai dilakukan oleh Musa masuk tanah Kanaan. Di sini sudah perlu adanya regenerasi. Perlunya generasi penerus mempersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dan Yosua adalah orang yang telah Tuhan siapkan. Musa mempersiapkan dengan baik Yosua untuk melanjutkan. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat saudara Musa memikirkan kehidupan umat Tuhan masuk tanah Kanaan. Dan Tuhan pada akhirnya mengatakan dia sudah selesai dan Yosua akan melanjutkan kepemimpinannya. Saudara, suatu kelak kita akan mengakhiri hidup kita ini. Kapan kita dipanggil? Nah, kita juga harus mempersiapkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa dipakai oleh Tuhan, yang bisa meneruskan pekerjaan Tuhan. Di dalam gereja adanya anak-anak sekolah minggu, adanya pemuda, adanya remaja. Mereka adalah generasi penerus yang perlu dipersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita yang sekarang, yang senior, yang dewasa, belum memikirkan hari depan pelayanan pekerjaan Tuhan dan mengkader orang-orang untuk hari depan satu pelayanan. Di sini saudara, Yosua disebutkan di sini, saudara, orang yang penuh roh kebijakan. Musa telah meletakkan tangan ke atasnya, dan orang-orang Israel mendengar dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, nanti kita pada waktunya kita akan membahas mengenai Yosua ini, saudara. Tapi ini warisan yang penting, saudara, supaya pekerjaan Tuhan itu tidak terbengkalai. Ada
penerus. Di sini kita melihat bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin. Dia memikirkan akan hari depan pelayanan. Dia memikirkan suatu regenerasi. Ini warisan Musa sebelum dia meninggal dunia. Saudara, kalau kita bandingkan Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga, dia telah mengkader 12 murid. Sebelum naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Artinya saudara, pekerjaan Tuhan sudah selesai dilakukan oleh Yesus. Yesus naik ke surga, tapi dia telah mempersiapkan khususnya 12 murid untuk meneruskan tugas yang Tuhan berikan. Dan dia juga mengatakan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan disaksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus relatif pelayanan pendek 3 tahun setengah. Total hidup 33 tahun setengah. Dia pelayanan 3 tahun setengah. Nah, kesempatan 3 tahun setengah ini, Yesus mempersiapkan minimal 12 murid. Satu gagal, fail, yaitu Yudas. 11 yang lain dipakai Tuhan untuk melanjutkan misi kerajaan Allah boleh dikembangkan, saudara. Gereja harus mempersiapkan next generation, mempersiapkan generasi penerus untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Satu kelak kita akan menyelesaikan perjalanan hidup kita. Kita bukan sekedar tunggu dipanggil oleh Tuhan. Selama penantian sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, itu masa-masa tugas yang kita perlu kerjakan, yaitu memuridkan orang lain, mempersiapkan orang lain untuk hidup dipakai oleh Tuhan. Kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak. Kita bukan hanya sekolahkan anak-anak secara di dalam public school supaya orang itu boleh punya karya yang baik, tapi kita perlu mempersiapkan anak-anak kita kelak mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Mereka boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Tugas orang tua mempersiapkan anak-anak untuk dipakai oleh Tuhan. Sejauh mana kita sebagai orang tua mempersiapkan untuk mengajar anak-anak kita kelak boleh meneruskan pekerjaan Tuhan. Hari ini suatu hal yang ironis sekali, banyak anak-anak muda yang tidak ke gereja lagi. Ya. Di negara-negara Kristen seperti Eropa, yang ke gereja hanya orang tua-tua yang sudah mau game over, mau selesai. Mereka tidak mempersiapkan generasi penerus. Ya. Di Perancis baru beberapa waktu yang lalu, saudara, ada 1000 gereja terpaksa harus dihancurkan karena gak ada jemaatnya. Di Perancis dihancurkan, gak ada jemaatnya, gak ada uang untuk maintain, karena gak ada regenerasi yang mau berjuang meneruskan pekerjaan Tuhan. Kita orang tua kalau ogah-ogahan tidak pernah serius memikirkan hal ini, anak cucu kita mungkin tidak ke gereja lagi. Maka kita bagaimana sekarang ini, waktu yang ada kita gunakan maksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Musa telah dipakai Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dia telah membawa 2 juta manusia keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mungkin kita nggak sebesar Musa dipakai oleh Tuhan, tapi kita ada bagian, ada porsi masing-masing. Selama kita hidup berapa lama kita nggak tahu. Gunakan waktu kita untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, menggenapkan rencana Tuhan, misi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sambil kita juga mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Seperti Musa, saudara. Berikutnya kita melihat, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan
berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya dan semua negerinya, dan segala hal yang perbuatan kuasanya dan perbuatan kekuasaan dan segala keajaiban yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Di sini saudara dikatakan tidak ada lagi nabi yang bangkit seperti ini. Artinya saudara, ini keunikan daripada Musa. Musa mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan porsi dia. Saudara, kita mengetahui Musa dikenal sebagai orang yang paling lembut hatinya. Dari sini saudara, Tuhan juga memakai Musa untuk melakukan hal yang extraordinary, yang luar biasa, yang gak tergantikan. Hanya Musa yang melakukan seperti ini. Gak ada nabi lain, saudara. Ini menunjukkan, saudara, kita masing-masing itu unik. Masing-masing kita ada porsinya, ada bagiannya untuk kita kerjakan, saudara. Musa sebelum dia meninggal dunia, dia mewariskan seorang penerus, suksesor, yaitu Yosua. Tapi aspek lain, saudara, dia waktu meninggalkan kesaksian. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dan apa yang Musa sudah kerjakan ditulis di dalam kitab Musa ini. 5 kitab Musa menceritakan Allah berkarya dalam kehidupan Musa. Ada buku karya Musa yang dibaca oleh miliaran manusia. Ada karya yang Musa kerjakan yang menyerang konfirmasi bahwa Musa itu adalah the servant of God. Ada tanda-tanda yang menyertai Musa di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, mungkin kita nggak dipakai sebesar Musa. Masing-masing orang ada porsi. Tuhan mau menyelamatkan kita dan Tuhan mau pakai kita. Alkitab memberitahu kepada kita, masing-masing kita ada yang kasih 5 talenta, 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tugas kita bagaimana kita boleh melakukan sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Kita boleh mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Sesuai dengan porsi kita. Kita nggak perlu berbanding dengan orang lain. Nggak perlu iri dengan orang lain. Kita masing-masing ada panggilan, ada porsi bagian kita yang harus kita lakukan dengan baik. Alkitab katakan jikalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, kita akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Jikalau kita benar dalam perkara kecil, maka kita juga benar dalam perkara-perkara besar. Itu dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, saudara. Musa dalam kehidupannya, dia dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Dia berusaha semaksimal mungkin mengerjakan bagiannya, apa yang dia kerjakan, saudara. Masing-masing kita kelak akan menghadap Tuhan. Masing-masing kita harus bertanggung jawab apa yang kita kerjakan selama kita ada di dalam dunia ini, saudara. Saudara, memang kita sebagai orang percaya, kita di dalam Kristus kita nggak ada penghukuman lagi. Tapi kita harus bertanggung jawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepadaku dan kepada semua orang yang menantikan Tuhan. Saudara, masing-masing kita ada panggilan Tuhan. Kita punya talenta, kita punya porsi yang Tuhan siapkan untuk kita boleh bertanggung jawab kepada Tuhan. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita nggak tahu. Selama kita kisah hidup, kesempatan kita boleh bagaimana melakukan apa yang Tuhan percayakan
dengan baik. Kita lakukan segala sesuatu dan kesadaran kita mau dedikasikan kepada Tuhan. Musa telah mengakhiri pertandingan. Dia telah diterima oleh Tuhan. Bahkan saudara, kita mengakui walaupun kuburan Musa tidak diketemukan, nggak ada orang mengiringi Musa dalam kematiannya, tapi Musa sudah mendapat kemuliaan melampaui banyak orang, khususnya pada waktu transfigurasi. Di sana ada Elia, ada Musa. Elia meninggal dunia, ada kereta api berkuda yang menjemput Musa, yang menjemput Elia. Musa nggak ada orang, tapi nggak ada orang yang menjemput, nggak ada kereta yang menjemput, tapi Tuhan sendiri yang membaringkan. Spurgeon mengatakan Tuhan mencium jiwa Musa dan membaringkan Musa. Suatu kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada Musa, tapi dengan cara yang sendiri, saudara. Saudara, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada masing-masing hambanya itu tidak sama. Musa tidak kalah mulianya dengan Elia. Dia orang besar yang dipakai oleh Tuhan juga. Tapi ada cara sendiri Allah menyatakan kemuliaannya. Bila di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara, kita mau belajar daripada Musa. Walaupun Musa nggak sempurna, tapi Musa dalam selama 40 tahun, dia boleh menggunakan waktu hidupnya begitu maksimal. Sampai akhir hidupnya, dia masih kuat, masih sehat, masih diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Artinya, saudara, hidup produktif. Selama hidup, dia boleh menggunakan waktunya untuk Tuhan. Saudara, kadang-kadang saya melihat orang-orang yang sudah tanda kutip pensiun, hidupnya nggak produktif. Saudara, selama kita masih hidup, ada tugas yang belum selesai. Kita harus minta kekuatan bijaksana Tuhan untuk masa tua pun menjadi masa tua yang produktif. Bukan di masa tua yang tidak punya suatu aktivitas, tidak ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu suatu hal yang tidak menyenangkan, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, satu kelak saya akan menjadi tua. Saudara akan menjadi tua. Jangan sampai pada waktu tua, saudara akhirnya tidak melihat visi Tuhan atau tidak berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita saya tua, kondisi apapun, kita mau hidup dipakai oleh Tuhan. Saya kemarin, saudara, menelpon satu mahasiswa saya. Mahasiswa saya itu sudah umur 50 tahun ya. 50 tahun tapi dia masih mau belajar dipakai. Mau belajar teologi, mau dipakai oleh Tuhan, saudara. Dia sebelumnya sebagai seorang direktur keuangan di suatu perusahaan nasional yang honornya sudah ratusan juta. Dia tinggalkan profesi menjadi seorang bidang finance di perusahaan yang besar untuk menjadi hamba Tuhan. Masuk sekolah teologi, saudara. Saya nggak habis pikir, orang yang mau dicari itu apa? Orang umumnya kan ingin mencari posisi, kekayaan, dan kuasa. Tapi dia, saudara, murid saya ini, meninggalkan apa yang dikejar oleh manusia, lalu menjadi hamba Tuhan. Betul-betul mau jadi hamba Tuhan, saudara. Meninggalkan profesinya, menyerahkan hidup di hamba Tuhan. Karena posisi hamba Tuhan bagi dia itu posisi yang paling mulia. Dia boleh melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Musa mengakhiri hidupnya dikatakan disebut hamba Tuhan itu bukan sesuatu yang rendah. Artinya dia sungguh-sungguh hidup menjadi hamba Tuhan dan dipakai oleh Tuhan
Bukannya itu, Allah menyatakan kehadirannya, kuasa yang besar, sehingga hidupnya boleh jadi berkat, saudara. Sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, saudara. Karena kita telah percaya Tuhan Yesus, kita selamatkan. Yesus adalah Tuhan pemilik hidup kita. Hidup kita adalah the servant of God, hamba Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan Musa telah menjalankan suatu masa hidupnya dengan bertanggung jawab. Mari kita mengikuti jejaknya, saudara. Mau hidup menjadi hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Apa yang sudah dialami oleh Musa, dia boleh mengakhiri perjalanan kehidupan dan kembali kepada Tuhan. Kita masih hidup dalam dunia ini, masih ada kesempatan untuk kita boleh berespon oleh panggilan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Musa mempersiapkan Yosua yang penerus. Musa meninggalkan nama baik, meninggalkan kehidupannya memiliki integritas dan reputasi yang baik. Kita masih ada kesempatan untuk melengkapi hidup kita, untuk melakukan yang baik di mata Tuhan, sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya,